Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam adik-adik. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang critical appraisal dan evidence summaries. Critical appraisal itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah telaah kritis makalah dan evidence summaries atau bagaimana kita membuat summary atau merangkum evidence di bukti yang kita dapat dari tulisan ilmiah. Jadi sebetulnya materi kuliah ini akan membahas tentang bagaimana besok adik-adik kalau apa namanya menulis skripsi, ya, dalam menulis skripsi kan nanti akan mencari referensi, ya, mencari referensi atau daftar pustaka. Nah, itu selain mencari, nanti kalau sudah dapat banyak, adik-adik pasti butuh untuk menyeleksi atau men-screening mana yang layak untuk kamu jadikan sebagai uh, referensi untuk skripsimu dan mana yang tidak, ya. Jadi karena kadang-kadang kan kita kumpulkan terlalu banyak atau kumpulkan banyak kemudian kita bingung mana yang harus dipilih mana yang tidak. Nah, di sini kita akan bahas di materi ini bagaimana nanti Anda akan bisa menentukan mana hasil penelitian atau jurnal atau laporan apapun itu yang paling baik untuk bisa kamu jadikan referensi. Okay, one of the key components of evidence-based dentistry or EBD is evidence. Evidence-based dentistry is about using the best available research to make the best decision with and for our patients. Jadi kalau ini apa namanya kata-kata ini atau kalimat ini disebutkan bahwa EBD atau evidence based dentistry yang kita dapat tentunya dari critical appraisal laporan atau penelitian atau jurnal itu yang paling baik kita pakai untuk memutuskan kalau kita melakukan perawatan. Bukan itu saja, tapi tentunya juga dalam penulisan ilmiah atau penulisan skripsi. However, different studies on the same topic often contradict one another. Nah, nanti kamu dalam kamu mencari referensi untuk skripsimu itu kadang-kadang kamu menemukan, bukan kadang-kadang ya, kamu pasti akan menemukan bahwa ada hasil yang berlawanan. Padahal yang dipelajari atau yang tema yang diangkat tulisannya itu sama. Seperti ini contoh sederhananya, ini ada coklat, ya. Penelitian tentang coklat itu ada yang mengatakan atau menghasilkan bahwa good for our health, ya, because of the antioxidants it contains. Jadi coklat itu bagus, ada antioksidannya, jadi ini berefek bagus untuk kesehatan. Tapi ada juga penelitian yang menyatakan bahwa coklat itu high saturated fat content contributes to heart disease. Jadi sebetulnya di dalam coklat itu juga ada kandungan lemak yang tinggi yang itu memicu terjadinya apa namanya penyakit jantung. Nah, oleh karena itulah maka kita punya prinsip-prinsip, ya, supaya kita bisa menentukan, bukan memilih mana yang paling baik, ya, hasil penelitian yang paling betul. Maka itu pakai EBD ini, provides tools to make this easier learning how to critically appraise, ya. Bagaimana kita menelaah secara kritis, bagaimana kita menilai secara kritis bukti-bukti yang ditampilkan oleh laporan penelitian, ya. Nah, ini from clinical research paper. Untuk bagaimana kita bisa tahu sebetulnya penelitiannya itu kualitasnya bagus atau tidak, ya. Ya, jadi banyak nanti pertimbangan-pertimbangan kita. Jadi ini apa namanya penelitiannya ini bagus nggak, sehingga kalau penelitiannya bagus ya namanya hasilnya itu kita bisa percaya. Tapi kalau penelitiannya ini kurang baik, maka jangan kita ambil karena hasilnya itu mungkin tidak tidak valid, tidak reliable, gitu ya. Nah, apa sebenarnya critical appraisal? Critical appraisal is the process of systematically examining research evidence to assess its validity, results, and relevance before using it to inform a decision. Ya, jadi bagaimana kita dalam
melihat suatu laporan penelitian, memeriksa ya systematically examining research evidence atau hasil penelitian dengan memeriksa validitasnya, memeriksa hasilnya, dan memeriksa relevansinya dengan antara tema dan hasil yang dia sampaikan ya. Sebelum nanti akhirnya kita masuk ke ini keputusan decision atau kita akan menggunakan hasil penelitian ini untuk referensi kita. Critical appraisal is an essential step in the process of putting research into practice, asking questions about an article's research methodology, scrutinizing its data collection and analyzing methods, and evaluating how its findings are presented will help you to determine whether the article's conclusions influence practical decision making. Nah, jadi semua prosesnya ya critical appraisal itu mulai dari menilai ya, metode yang dipakai penelitiannya benar apa enggak, terus pengumpulan datanya sama analisis statistiknya benar apa enggak, ya kemudian bagaimana dia peneliti itu ya dalam jurnal itu mempresentasikan hasilnya itu benar atau tidak, kemudian pembahasannya atau discussionnya nyambung apa enggak, ya jadi mulai dari awal laporan penelitian sampai pembahasan dan kesimpulan itu kita nilai. Oke, nah ini saya bicara tadi dari mulai awal tulisan itu sampai akhir, maka yang paling awal dari sebuah penelitian kalau nanti Anda mencari referensi tentu pertama yang Anda lihat adalah abstrak. Ya, abstrak atau kalau bahasa Indonesianya intisari. Nah, ini eh, cara paling cepat ya kenapa semua penelitian itu harus ada abstraknya adalah supaya pembaca itu bisa mengetahui dalam waktu singkat tentang penelitian Anda ya. Jadi apa namanya dan di dalam abstrak itu oleh karenanya ya karena ini adalah karena abstrak itu adalah sari dari penelitian yang panjang itu, maka di dalam abstrak itu kita harus menemukan hal-hal paling penting dari sebuah penelitian. Kalau di dalam abstrak itu tidak terjawab hal-hal penting yang kita harus harapkan dapat dalam sebuah penelitian, maka itu berarti abstraknya jelek, dan berarti kalau abstraknya jelek, penelitiannya itu juga perlu kita ragukan. Ya. Pertama, apa yang harus kita lihat di abstrak? Are your issues discussed there? Jadi terkait dengan topik yang ingin kita ketahui, ada nggak di abstrak itu apa tema utamanya ditampilkan nggak? Kemudian what are the main findings of the research? Nah dalam abstrak itu harus ada hasil bukan semua hasilnya tapi hasil utama yang menjawab dari pertanyaan penelitiannya. Do you want to know more after reading the abstract? Setelah Anda membaca abstraknya, apakah Anda masih punya pertanyaan lagi atau Anda tertarik untuk kemudian mengetahui detailnya? Kalau di dalam abstraknya itu Anda masih punya banyak pertanyaan yang belum terjawab, berarti itu kurang oke. Tapi kalau di dalam abstrak itu kemudian, wah iya, ini saya sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan pentingnya dan saya pengen tahu lebih dalam, nah itu berarti bagus. Was the research done in a similar setting to yours? Nah ini kalau kita ini mau dijadikan referensi untuk skripsi Anda gitu semuanya, ini settingnya sama enggak atau settingnya mirip enggak gitu ya kan. Setting harus ada di abstrak ya, jadi di mana penelitian itu dilakukan itu harus muncul. Does it address a related question? Even research that covers your issue indirectly can be useful. Jadi apakah pertanyaan penelitian yang Anda akan pakai ini di penelitianmu atau deskripsimu itu terkait juga dengan yang ada di penelitian yang Anda nilai itu. Kemudian are there reasons to doubt the findings without reading the whole article? Nah, ini tadi yang saya sampaikan di dalam abstrak ada hasil. Nah, di dalam hasil itu kita bisa tahu apakah hasilnya ini bagus apa enggak. Bagus dalam arti bukan ini harus bermakna atau tidak bermakna, bukan begitu. Tapi apakah si penulis sudah betul-betul mempresentasikan bahwa hasilnya itu menjawab pertanyaan ini. Dan pertanyaan penelitian itu bisa kita lihat di aim ya atau tujuan. Di abstrak itu misalnya aim atau objektif.
tujuannya penelitiannya apa, nah itu terjawab nggak di dalam findings-nya atau hasilnya yang di abstrak tadi. You may conclude berdasarkan abstrak that the study is not reliable merely, ya, bahwa uh, hanya dengan melihat abstrak tadi yang saya sampaikan saja, sebetulnya Anda sudah bisa menilai, ya, apakah worth it Anda mengambil penelitian itu sebagai referensi. Nah, kalau menurut Anda abstraknya aja udah nggak jelas, gitu, ya sudah nggak usah dipakai itu. Dari abstrak Anda nggak bisa lihat tujuannya nggak jelas. Di abstrak itu juga nggak tertera jelas metode penelitiannya gimana nggak jelas. Ukurannya apa nggak jelas. Di abstrak itu hasilnya ada tertulis di situ tapi sangat singkat dan itu tidak bersambung atau tidak nyambung dengan pertanyaan penelitiannya. Udah itu pasti penelitian nggak bermutu, ya, pasti penelitian nggak bermutu. Tapi kalau dari abstrak Anda sudah bisa melihat semuanya ada di sana, ya, terus kemudian ini sudah cetok, kemudian selain jelas itu juga memicu Anda pengen, wah ini saya jadi pengen tahu sebenarnya penelitiannya ini prosedurnya gimana, hasilnya lebih dalam, pembahasannya seperti apa, itu berarti ada kemungkinan bagus. Ya, kemudian bagian berikutnya dari sebuah jurnal atau sebuah manuskrip itu adalah introduction, ya, pendahuluan. Ya, ini kita membicarakan bagian-bagian yang ada di dalam jurnal, ya, yang ada di dalam paper yang Anda akan jadikan referensi jurnal. Jadi bukan bagian-bagian dalam skripsi atau tesis, bukan, tapi manuskrip. Jadi manuskrip dalam jurnal. Jadi pertama ada abstrak, kemudian ada introduction atau kalau ini pendahuluan. Nah, di dalam introduction itu harus pasti ada ini yang saya garis bawah, itu purpose of the study. Jadi tujuan, the aim of atau the objective of the study is to what? Ya, jadi harus ada. Kalau sampai tidak tertera itu ada, nah itu Anda perlu ragu-ragu. Focus on the time, place, and circumstances of the population and setting. How similar or different is the population or the setting to yours is a difference likely to matter for the issue at hand. Jadi kita ini kalau mau kita jadikan referensi, kira-kira eh, terlalu sama atau tidak, plek atau tidak, kemudian apakah pengembangannya yang kita bikin itu pas atau tidak, nah itu jadi pertimbangan. The absence of such statement can imply that the authors had no clear idea of what they were trying to do. Ini yang saya bilang tadi, kalau tujuan tidak tertulis, kemudian dengan baik, dengan jelas, kemudian tentang setting juga tidak jelas, ya, populasinya tidak fokus. Nah, ini berarti itu semua harus ada di introduction, ya, harus kita dapatkan dari pendahuluan. Oh, mungkin memang ini mungkin penelitian masih kurang oke, masih belum tahu apa yang harus diikuti, atau they didn't find anything but wanted to publish. Jadi sebetulnya tidak ada suatu hal yang bagus dari penelitiannya, pokoknya yang penting publish saja, pokoknya asal yang penting publish. Jadi jangan salah bahwa di jurnal-jurnal ada jurnal bagus, ada jurnal biasa, ada jurnal jelek, ya. Nah, untuk jurnal jelek itu bahkan bisa loh, Dek. Jadi seorang peneliti itu bahkan bisa menerbitkan hasil penelitiannya tanpa ada proses review di jurnal-jurnal jelek. Ya, makanya jurnal itu ada kualitas-kualitasnya, ya, ada kategori-kategorinya. Semakin baik jurnalnya, maka pasti yang dia terbitkan itu pasti tulisannya bagus, kan enggak, pasti paper-paper bagus. Tapi kalau jurnal-jurnal yang kualitas jelek, memang Q-nya Q rendah, jadi jurnal itu ada Q1 sampai Q4. Kalau Q1 itu bagus sekali, semua tulisan dari jurnal yang diterbitkan di jurnal itu pasti kualitasnya bagus, ya. Tapi ada juga Q4, ya, Q4 yang paling bawah itu, nah itu kita harus hati-hati juga. Ada yang di luar Q, ya, itu lebih parah lagi, ya. Nah, ini bisa jadi ada ini didn't find anything but wanted to publish. Pokoknya karena memang semua peneliti itu yang rata-rata dosen yang butuh itu, ya itu butuh untuk publish. Jadi yang penting publish. Nah, itu kualitasnya jelek. Kemudian berikutnya ada material and methods. Jadi tadi di dalam sebuah paper, di dalam sebuah manuskrip atau jurnal itu ada abstrak, kemudian introduction atau pendahuluan, kemudian
alat dan bahan, material and methods. Nah, ini harus jelas ya, material and methods. How was it done? Bagaimana penelitian itu dilaksanakan. Brief but should include enough detail to enable one to judge quality. Jadi tidak perlu panjang lebar, singkat tapi padat tapi jelas. Ya. Must include who was studied and how they were recruited. Jadi bagaimana di dalam material and methods itu pengambilan sampelnya harus jelas. Ya, prosedurnya gimana? Apakah random sampling, apakah stratified dan seterusnya. Basic demographics must be there. How the data was collected. Nah, bagaimana cara mengumpulkan datanya? Apakah dengan wawancara? Apakah focus group discussion? Apakah kuesioner? Apakah survei atau observasi? Atau penelitian laboratoris dan lain sebagainya? Itu harus detail ya dalam material methods. Kemudian bagian berikutnya adalah results atau hasil. Three broad issues need to be considered the results of the study. Ya, ada di dalam apa namanya bagian results itu atau hasil, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, are the results of the study valid? Apakah hasilnya valid? Yang kedua, ya dideskripsikan semua enggak, ditampilkan semua enggak hasilnya itu apa saja, and will the results have valid? Jadi sebetulnya ada enggak apa namanya hasil penelitian itu yang ada manfaatnya. Kemudian major challenge, what do I think this really means? Ya, jadi di dalam kadang-kadang di results itu atau di hasil itu ada juga yang menumpahkan terlalu banyak data ditampilkan yang kemudian kita sendiri akan bingung ini sebenarnya yang ditampilkan apa nih, data-data yang dia tampilkan di results ini apa hubungannya sama pertanyaan penelitiannya sebenarnya gitu ya. Nah itu nggak jelas. What has it found? Jadi apa itu hasilnya tadi, kesimpulannya, bukan kesimpulan tapi bisa kita tarik hal-hal penting apa yang ditemukan. Kemudian the data should be there statistically. Harus ada prosedur statistiknya. Ya. Jadi deskriptif minimal ya, penelitian deskriptif pun kan pasti ada, itu adalah statistiknya, ada mean, median, ya, modus, harus tuh muncul. Kemudian is the sample large enough to produce significant results? Perhatikan dari hasil itu datanya itu didapatkan dari berapa banyak sampelnya. Kalau sampelnya cuma sedikit, berarti itu effect size itu bisa mempengaruhi banyak ya. Jadi kalau sampelnya lebih banyak, nah itu hasilnya pasti akan lebih bagus. Are the aims in the introduction address in the results? Ya, jadi apakah jadi satu penelitian itu yang bagus ya, dari satu laporan jurnal itu kita bisa lihat benang merahnya, mulai dari judul, kemudian di abstrak kita bisa lihat dengan jelas penelitian itu tentang apa, kemudian nanti di introduction atau pendahuluan yang dikontraskan juga terkait dengan masalah penelitiannya, kemudian nanti hipotesis sampai nanti jawaban di dalam results itu adalah dalam satu garis merah. Ya, jadi kita bisa lihat nggak di results itu ada apa namanya konsistensi dengan judul dan pertanyaan penelitiannya. Ya, look for the logical sequences, blank statements of results. Ya, jadi kalau ada apa dalam presentasi hasilnya itu ada yang tidak logis, ya itu berarti masih jelek. Ada flaws and inconsistencies atau ketidakkonsistenan, ada kekurangan. Kita tidak bisa mengkiri bahwa semua penelitian itu pasti ada kekurangannya. Makanya di dalam satu laporan penelitian itu pasti selalu ada bagian di mana penulis harus menampilkan atau menuliskan kelemahan penelitian. Ya, karena setiap penelitian pasti ada kelemahannya, pasti ada kekurangannya. Nah, tapi kita harus pastikan bahwa kekurangan-kekurangan yang ada di dalam penelitian itu tidak memberikan pengaruh yang cukup besar pada hasil yang kita dapat di laporan itu, ya. Jadi jangan sampai kelemahan penelitian itu bersifat sangat fundamental yang itu sehingga kalau kelemahan penelitian itu
sebetulnya bisa diteliti, itu terus hasilnya sangat beda. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi kelemahan penelitian adalah ya memang kelemahan, tapi tidak, kalaupun dia ada, tidak akan mengganggu atau merusak penelitian. Kemudian how good are the measures? Bagaimana indikator-indikatornya yang dipakai di dalam hasil itu, ya ukuran-ukurannya itu seberapa baiknya. Do the measures accurately reflect what the researchers was trying to measure? Validity. Jadi benar nggak alat ukur yang dipakai oleh oleh peneliti itu adalah sesuai dengan apa yang mau dia teliti. Ya. Oh, kalau di sini disebutkan bahwa dia akan meneliti kesehatan mental seorang, kemudian alatnya yang dia gunakan adalah kuesioner untuk gejala depresi. Oke, kesehatan mental gejala depresi. Tapi jangan sampai ini akan meneliti tentang kesehatan mental seorang, kemudian alat ukurnya yang dipakai adalah alat ukur kualitas hidup. Ya. Nah, itu walaupun memang kesehatan mental itu mempengaruhi kualitas hidup, tapi itu nggak nyambung gitu ya. Jadi kalau ngomong kesehatan mental, ya berarti alat ukurnya adalah alat ukur untuk kesehatan mental. Kalau alat ukurnya kualitas hidup, ya berarti yang kita bahas di situ atau topiknya adalah bukan tentang kesehatan mental, tapi tentang kualitas hidup. Gitu ya. Jadi antara tujuan dan instrumennya juga harus cocok. Ya. How clear and appropriate are these measures? Too broad, too narrow. Nah, bagaimana pengukurannya itu? Alat ukurnya itu sebetulnya spesifik atau tidak? Ya. Are they actually measures proxy measure or proxy measures? Jadi apakah sebetulnya kalau kita pakai variabel pengaruhnya atau variabel yang kita teliti, sebetulnya itu betul-betul mencerminkan apa yang pertanyaan penelitian kita, atau itu sebenarnya proxy aja. Proxy itu artinya bukan orangnya langsung. Ya, jadi seumpamanya kita mau mengetahui uh, uh, kecepatan reaksi gitu, seumpamanya kecepatan reaksi kimia suatu bahan atau suatu bahan. Nah, itu kan harusnya kecepatan reaksi kimia itu ya bisa diukur dengan satuan waktu gitu, seumpamanya berapa lama itu akan berubah bentuk dan sebagainya. Tapi kalau proxy itu kemudian kita melihat dari warnanya saja. Jadi oke, kita lihat dari warnanya. Kalau warnanya itu merah berarti itu warna hasil akhirnya ya. Kalau merah itu berarti terlalu lama perubahan reaksi kimianya. Tapi kalau kuning, nah itu adalah proxy ya. Jadi bukan satuan sesungguhnya. Kemudian are the measures well established in either prior research or through pilot testing. Ya, jadi apakah indikator lagi yang dipakai oleh penelitian itu yang kita lihat itu baru dilaksanakan di penelitian itu saja, atau sudah ada pilot study sebelumnya, atau ada riset-riset sebelumnya yang sudah memakai. Ya, kalau itu alat baru, instrumen baru yang dipakai untuk melakukan pengukuran itu semuanya kuesioner, gitu, maka tidak mungkin itu langsung dipakai di penelitian itu, tapi harus ada pilot study dulu, atau ada pengukuran validasi reliabilitas lah paling minimal. Kecuali kalau alat itu sudah pernah dilakukan di riset-riset sebelumnya, nah itu boleh langsung dipakai. Nah, itu tadi sudah ada abstract, introduction, material methods, results, sekarang discussion atau pembahasan dalam suatu masalah publikasi. The discussion section is more detailed and precise than the abstract and will explain a review of how these results compare or contrast with prior research. Jadi di dalam pembahasan, di dalam diskusi, itu dari hasil-hasil yang didapatkan oleh penelitian itu, maka kemudian itu dihubungkan atau dikontraskan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Ya, kalau kontras tentunya kalau itu hasilnya berbeda dengan penelitian sebelumnya, tapi bisa juga didukung ya, penelitian sebelumnya itu mendukung hasil penelitian kita. The limitation of the research and possible implication which are not mentioned in the abstract ya. Jadi di diskusi kelemahan itu penelitian ditampilkan.